Selamat malam Pak Kosmas, kami dari pembahas materi nomor 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mengambil tema kolaborasi manusia dan teknologi. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Syifa Filia Putri Bowo, NPM 2403281133. Perkenalkan, saya Abigail Sutiara Kusuma dengan NPM 2403281123. Perkenalkan, nama saya Christian Subagio dari NPM 2403281124. Perkenalkan, saya Firdaus Orisi Antiavioka, NPM 2411282666. Perkenalkan, saya Moreno Putra Pasya dengan NPM 2403281129. Bagian pertama ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama ada definisi Society 5.0. Society 5.0 ini memiliki konsep yang menggambarkan tahap evolusi masyarakat yang didorong dengan teknologi dan inovasi. Konsep ini berasal dari Jepang yang merupakan kelanjutan dari Society 4.0 yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Tujuannya di sini itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, Internet of Things atau juga bisa disebut IoT, dan Big Data. Yang kedua, evolusi masyarakat dari Society 1.0 hingga Society 5.0. Society 1.0, di tahap ini manusia mempertahankan diri mereka dengan berburu untuk mendapatkan makanan. Mereka juga berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup serta membuat peralatan sederhana dari alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri mereka. Tantangannya di sini adalah ketidakpastian sumber makanan dan hidup nomaden yang hanya bergantung pada kondisi alam. Selanjutnya ada Society 2.0. Di tahap ini sedang terjadinya revolusi cocok tanam. Mereka dibantu dengan menggunakan alat lainnya seperti bajak, irigasi, dan domestikasi hewan. Sejak dari situ, mulailah bermunculan surplus produksi yang memungkinkan perdagangan sederhana. Selanjutnya, Society 3.0. Pada masa ini, untuk bercocok tanam dan dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan semakin meningkat. Dari situ, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah, yang membuat perdagangan global pun berkembang pesat dan tenaga kerja manual bergeser ke pabrik-pabrik. Contoh hasilnya itu ada mesin uap, listrik, transportasi massal, dan produksi massal. Namun, dampak yang disebabkan dari hal tersebut itu munculnya urbanisasi, eksploitasi yang buruk, dan dampak lingkungan akibat industrialisasi. Society 4.0. Society 4.0 ini ditandai dengan revolusi digital abad ke-20 yang menjadikan kunci di sini adalah teknologi dan informasi komunikasi. Contohnya ada internet, komputer, smartphone, dan otomatisasi. Dari sanalah bermuncul yang namanya platform digital seperti e-commerce dan media sosial. Dampak yang didapati di era ini dapat dibilang masih berjalan hingga saat ini, yakni ketergantungan pada teknologi. Yang terakhir ada 5.0. 5.0 ini dikenali dengan istilah masyarakat super pintar. Seperti pada penjelasan definisi Society 5.0 di atas, konsep ini diperkenalkan Jepang untuk menciptakan masyarakat yang seimbang antara kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia. Menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih maju. Poin terakhir, pentingnya kolaborasi manusia dan teknologi di era modern. Hal ini sangatlah penting. Manusia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Misalnya, pertama, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Contohnya di sektor manufaktur, robot otomatis mempercepat produksi, sementara manusia bertanggung jawab untuk desain dan inovasi produk. Manusia dapat
mengembangkan solusi yang lebih canggih untuk masalah yang kompleks. Contohnya, ada AI yang membantu peneliti menemukan obat-obatan baru dengan menganalisis jutaan data medis hanya dalam waktu singkat. Yang ketiga, ada menjawab tantangan global. Teknologi membantu memonitor, menganalisis, dan memberikan solusi berdasarkan data yang real-time dan akurat. Contohnya ada IoT atau juga bisa disebut Internet of Things. IoT ini digunakan untuk memantau penggunaan air dan energi. Sementara teknologi memprediksi cuaca membantu memitigasi bencana alam. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi di Society 5.0. Yang pertama, ada yang namanya Artificial Intelligence atau AI. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer atau mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Nah, AI ini menggunakan algoritma dan data untuk memecahkan masalah, mengenali pola, dan melakukan tugas yang kompleks secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Lalu contoh AI sendiri adalah seperti asisten virtual, biasa kita temui di gadget kita masing-masing, itu seperti Siri atau Google Assistant. Dan pengenalan wajah dan rekomendasi produk, itu adalah contoh-contoh dari AI. Selanjutnya, ada Internet of Things atau biasa disebut IoT. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet sehingga memungkinkan perangkat tersebut mengirim dan menerima data. Nah, contohnya termasuk smart home, seperti lampu atau thermostat yang dapat dikontrol melalui aplikasi. Itu sudah banyak ditemui di zaman sekarang. Lalu ada wearable device, itu seperti jam tangan pintar yang bisa mendeteksi detak jantung kita, langkah kaki kita, dan sebagainya. Lalu ada sensor di sekitar industri untuk memantau kinerja mesin. Nah, tujuan IoT sendiri ini adalah untuk menciptakan interaksi yang lebih efisien antara perangkat dan pengguna. Selanjutnya ada Big Data. Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak dapat dikelola atau dianalisis dengan alat pemrosesan data tradisional. Big Data ini digunakan untuk menemukan pola, tren, atau wawasan yang membantu pengambilan keputusan strategis. Nah, contoh penerapannya ini ada di analisis perilaku pelanggan, peramalan cuaca, dan riset ilmiah. Oke, selanjutnya ada robotika. Robotika adalah cabang teknologi yang berfokus pada desain, pembuatan, pengoperasian, dan penggunaan robot. Robot biasanya dirancang untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis atau semi-otomatis, baik di bidang industri, medis, ataupun militer. Biasanya zaman sekarang sudah banyak juga di rumah tangga. Nah, contoh robot itu seperti pembersih rumah. Kalau kita biasa sering temui adalah di rumah tangga itu seperti sebuah lingkaran yang bisa membersihkan lantai secara otomatis. Itu bisa dikontrol melalui remote. Dan selanjutnya ada lengan robot industri. Itu biasanya ada di suatu industri perakitan barang di pabrik-pabrik besar. Untuk merakit sesuatu yang rumit, itu bisa dilakukan oleh robot. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, teknologi blockchain. Blockchain sendiri adalah teknologi penyimpanan data yang tersusun dalam bentuk rantai, blok, dan tersebar di jaringan komputer. Teknologi ini terkenal karena kemampuannya yang tinggi, transparansi, dan sifatnya yang terdesentrasi, tidak dikontrol oleh satu pihak. Dan blockchain ini digunakan terutama dalam mata uang kripto seperti Bitcoin, tetapi juga diterapkan dalam bidang lain seperti manajemen rantai pasok, kontrak pintar, atau smart contract,
kontrak, dan identitas digital. Next. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui teknologi 5.0, di sini ada empat bidang, yaitu yang pertama adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pembelajaran berbasis teknologi dapat memungkinkan proses belajar lebih interaktif dan fleksibel. Contohnya pertama adalah e-learning. E-learning itu dalam teknologi sekarang dapat dilakukan di platform seperti Google Classroom, Coursera, dan Ruang Guru yang menyediakan materi pembelajaran yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan bagi siswa yang tidak bisa hadir dalam sekolah fisik. Yang kedua adalah virtual reality atau disebut VR. VR menciptakan simulasi belajar yang seperti praktek dalam laboratorium, eksplorasi ruang angkasa, dan tur sejarah secara imersif tanpa memerlukan lokasi fisik. Dalam pendidikan, ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah membuat pendidikan lebih menarik dan mudah dipahami, dan terutama itu bagi siswa-siswa. Yang kedua adalah mengurangi hambatan geografis dan fisik dalam belajar. Dan selanjutnya ada akses pendidikan di teknologi sekarang dapat daerah terpencil melalui teknologi lebih mudah. Teknologi seperti konektivitas internet satelit, perangkat seluler murah, dan aplikasi pendidikan memungkinkan siswa di daerah terpencil mendapatkan akses yang berkualitas. Seperti contohnya proyek internet satelit seperti Starlink oleh SpaceX menyediakan koneksi internet di wilayah-wilayah sulit terjangkau, dan program pembelajaran berbasis aplikasi di desa terpencil menggunakan smartphone. Dan manfaatnya yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah tertinggal. Dan bidang yang kedua adalah bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ada juga manfaatnya seperti telemedicine dan wearable device. Telemedicine itu seperti teknologi yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter secara online tanpa perlu ke rumah sakit. Contohnya seperti aplikasi seperti Halodoc dan Alodokter yang memberikan konsultasi jarak jauh dan layanan resep obat dan pemesanan tes laboratorium. Yang kedua adalah wearable device. Perangkat seperti smartwatch, Fitbit, Apple Watch itu dapat membantu masyarakat memantau kesehatan secara mandiri, seperti detak jantung, kadar oksigen, dan kualitas tidur. Dan wearable device juga memberi peringatan dini untuk kondisi seperti aritmia atau hipertensi. Manfaatnya dari bidang kesehatan adalah mengurangi beban rumah sakit dengan layanan jarak jauh dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Dan selanjutnya adalah inklusi sosial dan ekonomi. Dalam inklusi sosial dan ekonomi, ada yang pertama adalah teknologi untuk memberdayakan kelompok marginal. Dalam ini, teknologi memungkinkan untuk kelompok marginal seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, atau perempuan daerah terpencil untuk lebih terlibat dalam ekonomi digital. Seperti contohnya pelatihan digital untuk berbasis aplikasi untuk memberdayakan perempuan pengusaha atau program pemberdayaan komunitas lokal melalui media sosial yang bermanfaat untuk memberikan peluang kerja baru dan mengurangi kesenjangan sosial melalui pemberdayaan komunitas. Dan yang B adalah akses keuangan digital bagi masyarakat tanpa rekening bank. Dompet digital atau e-wallet seperti OVO, Dana, dan GoPay menyediakan layanan yang dari keuangan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Layanannya itu seperti pembayaran digital, pinjaman mikro, atau asuransi berbasis aplikasi yang semakin inklusif. Dan manfaatnya adalah mendorong inklusi keuangan dan ekonomi di masyarakat marginal, serta mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan tradisional. Pada bidang lingkungan, yang keempat yaitu pada bidang lingkungan, teknologi ini untuk pengelolaan sumber daya alam mempunyai banyak manfaat. Yang pertama itu teknologi itu seperti Internet of Things atau disebut IoT yang digunakan untuk memantau dan mengelola penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan lahan. Contohnya yang pertama adalah sensor IoT.
membantu mengukur kadar air dari tanah untuk pertanian pintar atau memantau konsumsi listrik di rumah pintar. Dalam manfaatnya, yang pertama adalah mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan yang B adalah energi terbarukan di kota pintar. Dalam ini, teknologi membantu memaksimalkan energi terbarunya seperti panel surya, turbin angin, dan biomasa. Seperti contohnya yaitu adalah sistem penyimpanan energi yang berbasis baterai canggih untuk digunakan dalam menyalurkan energi terbarukan secara efisien. Dan juga ada kota pintar. Teknologi IoT digunakan dalam infrastruktur kota seperti lampu jalan yang berbasis sensor, sistem transportasi cerdas yang mengurangi kemacetan, dan pengelolaan limbah yang efisien dan dengan pemantauan digital. Dan dalam dampaknya itu yang pertama ada mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, serta menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan melalui teknologi, kesimpulannya adalah teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di berbagai bidang. Dalam pengelolaannya yang bijak dan inklusif, teknologi tidak hanya memecahkan masalah, tapi juga menciptakan peluang baru untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kolaborasi manusia dan teknologi. Di bagian ini ada 2 bagian beserta contoh kolaborasi sukses. Yang pertama, konsep co-creation antara manusia dan teknologi. Konsep co-creation antara manusia dan teknologi adalah kolaborasi untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dengan menggabungkan kekuatan manusia seperti kreativitas dan empati dengan kemampuan teknologi seperti kecepatan dan analisis data. Contohnya, kalau di bidang kesehatan itu, dokter menggunakan AI untuk menganalisis data medis, tetapi tetap mengandalkan empati dan pengalaman untuk merawat pasien. Yang kedua, peran manusia dalam mengarahkan perkembangan teknologi. Yang pertama, manusia menentukan visi dan tujuan teknologi sesuai nilai kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan ide kreatif untuk menciptakan teknologi baru. Yang ketiga, membuat kebijakan untuk memastikan teknologi berkembang secara etis. Yang keempat, mengontrol dampak teknologi agar tetap bermanfaat dan tidak merugikan. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi secara bijak untuk mendorong perkembangan positif. 2 contoh kolaborasi sukses, di sini yang pertama ada sistem transportasi pintar. Sistem transportasi pintar adalah integrasi teknologi canggih dalam infrastruktur transportasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Sistem ini menggunakan perangkat seperti sensor, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau IoT untuk mengelola lalu lintas, memantau kondisi jalan, dan mengoptimalkan moda transportasi. Misalnya, lampu lalu lintas adaptif yang menyesuaikan waktu berdasarkan volume kendaraan. Bisa juga lewat aplikasi Google Maps atau Waze, kartu pintar untuk berbagai mode transportasi, dan sensor untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir dan memberikan informasi kepada pengemudi. Yang kedua, ada proyek teknologi berbasis komunitas. Inisiatif yang memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah sosial dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Proyek ini tuh memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan. Contohnya itu seperti menggalang dana bagi proyek komunitas seperti pendidikan, infrastruktur, atau bantuan bencana. Yang kedua, bisa mengajak warga untuk melaporkan masalah lingkungan seperti sampah ilegal atau polusi melalui aplikasi. Yang ketiga, memberikan akses pendidikan melalui platform daring bagi komunitas yang minim fasilitas sekolah. Misalnya tuh ada aplikasi yang suka kita pakai, itu Ruang Guru. Nah, yang terakhir ada mendorong produk lokal agar lebih dikenal melalui platform e-commerce berbasis komunitas. Next.
Baik, di sini ada tantangan dan risiko. Yang pertama adalah kesenjangan digital atau akses yang tidak merata. Kesenjangan digital mengacu pada perbedaan akses, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Salah satu aspek utama dari kesenjangan digital adalah akses yang sangat-sangat tidak merata. Contohnya adalah kualitas pendidikan yang berbeda, kecepatan internet, dan keamanan cyber. Lalu yang kedua adalah etika dalam penggunaan teknologi. Etika dalam penggunaan teknologi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab yang harus diikuti oleh individu, organisasi, dan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi. Contohnya, selalu menghargai privasi orang, menghindari penyebaran informasi palsu dan hoaks. Lalu yang ketiga ada privasi dan keamanan data. Privasi dan keamanan data adalah dua aspek yang sangat penting dalam dunia digital saat ini. Terkait dengan perlindungan informasi pribadi dan data sensitif yang dikumpulkan, disimpan ataupun diproses oleh teknologi. Contohnya pengendalian akses atau enskripsi data. Baik, yang terakhir ada ketergantungan berlebihan pada teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi merujuk pada kondisi di mana seseorang ataupun masyarakat menjadi sangat-sangat bergantung pada perangkat dan sistem teknologi dalam kehidupan sehari-hari, hingga dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi normal kehidupan mereka. Contohnya, yang paling lazim adalah selalu mengecek gadget untuk melihat SMS ataupun hal-hal lainnya secara terus-menerus. Next. Di slide ini saya akan membahas solusi dan rekomendasi dari permasalahan yang dicari. Poin pertama, kebijakan untuk pemerataan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, melakukan pelatihan untuk masyarakat dan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan program pelatihan dan pendidikan keterampilan digital untuk semua kelompok umur dan latar belakang sosial ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara efektif, baik itu untuk pendidikan, pekerjaan, atau usaha. Cara yang kedua, mendorong pengembangan teknologi lokal. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pengembangan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pengembangan aplikasi yang mendukung pertanian, perikanan, atau bisnis lokal di daerah tertentu. Cara yang ketiga, pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil. Pemerintah harus memastikan bahwa jaringan internet dan infrastruktur teknologi seperti fiber optik, 4G atau 5G, serta pusat data tersedia di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan perdesaan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi perusahaan teknologi untuk memperluas jaringan mereka ke wilayah yang kurang terlayani, supaya warga di daerah terpencil dapat mengakses berita, informasi cuaca, dan layanan publik yang mungkin sulit dijangkau tanpa konektivitas serta memudahkan akses informasi. Poin kedua, pendidikan teknologi bagi masyarakat umum. Pendidikan teknologi bagi masyarakat umum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pendidikan teknologi bagi masyarakat umum. Yang pertama, pelatihan keamanan digital. Dapat disebut sebagai program yang mengajarkan masyarakat cara melindungi data pribadi, mengenai ancaman cyber seperti phishing atau malware, serta memahami pentingnya privasi online. Yang kedua, program literasi media sosial. Dengan adanya program ini, dapat mengajarkan bagaimana cara menggunakan media sosial yang dengan bijak, memahami dampak dan potensi resiko, serta cara mengelola reputasi digital dan berbagai informasi secara etis. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengajarkan masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam hal-hal praktis, seperti mengelola keuangan pribadi melalui aplikasi, memesan barang dan layanan secara online, atau bahkan memanfaatkan aplikasi kesehatan. Pendekatan ini membuat teknologi lebih terjangkau dan relevan bagi kehidupan mereka. Poin yang ketiga, kolaborasi lintas sektor dalam pemerintah, industri, dan juga sektor. Yang pertama, pemerintah dan sektor teknologi. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak atau subsidi kepada perusahaan teknologi
yang mengembangkan perangkat keras atau perangkat lunak yang terjangkau dan dapat digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya, kerjasama dengan perusahaan seperti Google atau Microsoft untuk menyediakan perangkat teknologi, misalnya komputer atau perangkat lunak, yang lebih murah untuk sekolah-sekolah atau UMKM. Yang kedua, pemerintah, akademia, dan industri. Kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri dapat menghasilkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar dan industri, serta menciptakan jalur karir bagi lulusan yang berfokus pada keterampilan teknologi. Contohnya seperti universitas yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan program studi dalam bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, atau pelatihan teknologi yang lebih praktis dan langsung terhubung dengan dunia kerja. Selanjutnya, studi kasus. Yang pertama, implementasi teknologi Society 5.0 di negara Jepang. Poin pertama, smart home atau smart home dan konektivitas IoT. Jepang telah mengintegrasikan teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keselamatan di rumah. Smart home yang menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan IoT memungkinkan pengelolaan otomatis untuk pencahayaan, pemanas, dan pengaturan suhu. Contohnya seperti Smart Life Japan, di mana rumah dan fasilitas umum dilengkapi dengan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi penghuninya. Yang kedua, pertanian cerdas atau Smart Agriculture. Jepang juga mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, robot untuk panen, dan sistem otomatis untuk irigasi dan pemupukan. Hal ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi dalam pertanian. Contohnya seperti proyek Agriculture 4.0 yang melibatkan penggunaan sensor dan AI untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi penggunaan sumber daya. Yang kedua, contoh penerapan lokal di Indonesia seperti desa digital atau teknologi untuk UMKM. Yang pertama, desa digital di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan sehari-hari, termasuk e-commerce untuk produk pertanian dan kerajinan lokal, serta sistem informasi berbasis aplikasi yang membantu mengelola sumber daya desa. Contohnya, Sleman Smart Village, yang menghubungkan warga desa dengan platform digital untuk memudahkan akses informasi dan layanan sosial. Yang kedua, penyediaan platform pembayaran digital. Untuk memudahkan transaksi dan mempercepat proses bisnis, banyak UMKM di Indonesia mulai menggunakan dompet digital seperti OVO, Dana, dan GoPay. Teknologi ini memudahkan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli produk secara digital. Contohnya, UMKM yang menggunakan GoPay atau Dana untuk pembayaran produk makanan dan barang secara online. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, teknologi itu hanya adalah sebagai alat, bukanlah suatu tujuan, agar dapat terciptanya keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai kemanusiaan. Itu semua dilakukan agar Society 5.0 dapat menuju kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.